نويت صوم غد عن أداء فرض السهر رمضان هذه السنة فرضا لله تعالى رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum. Wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahu 'azim. Shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita jadikan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang istiqomah di dalam bersolawat. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah yang Ustaz takdim Ustaz muliakan. Sebelum kita mendengarkan kultum syahur, peneman syahur kita, mari seperti biasa kita niat bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu syama ghadin an adai fardhi sahri ramadhani hadisanati fardholillahi ta'ala. Mudah-mudahan puasa kita diberikan kekuatan untuk bisa puasa sampai sehari penuh dengan hikmat dan khusyuk. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatun wa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa sudah masuk hari ke-16. Lebih dari 1,5 dari perjalanan. Entar lagi kita sudah masuk, besok kita sudah masuk malam nuzul Quran. Di mana malam nuzul Quran di bulan Ramadan mempunyai keistimewaan, yaitu diturunnya yaitu Al-Quran. Pertama kali wahyu Allah turun. Di mana tepatnya Rasulullah menerima wahyu Allah pertama? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Pertama kali wahyu turun di Gua Hira, langsung diterima oleh Rasulullah SAW dalam keadaan gemetar. Sekarang ini tugas kita adalah mempelajari daripada apa yang dinamakan Al-Quran itu sendiri. Al-Quran yang merupakan kitab suci, dijamin kesuciannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Kitab yang dijamin sucinya, la yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang bisa nyentuh illal mutahharun kecuali mereka harus berwudu dulu. Ini la yamassuhu kecuali harus berwudu. Lah, ketika kita membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, ada syaratnya. Karena saking sucinya wahyu Allah, maka diwajibkan kita untuk bersuci dulu sebelum membaca, sebelum mengamalkan segala sesuatu yang berbau hubungan dengan Al-Quranul Karim. Karena ini merupakan panutan kita, ini merupakan bagian daripada iman kita. Al-imanu atu'minu billahi wal malaikatihi, kepada malaikat, wal kutubihi, dan kepada kitab-kitab Al-Quran ini, wa rasuli, dan rasul kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubungannya erat sekali. Maka dari itu
Barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian mengamalkannya, ini merupakan sebaik-baiknya orang. Khairukum man ta'allamal Quran wa amalah. Sebaik-baiknya orang adalah mereka yang mempelajari Al-Quran, kemudian mengajarkan. Dari ajaran-ajaran Al-Quran itu dia pelajari, kemudian dia amalkan kepada mereka yang membutuhkan, yang mereka yang belum mengerti, mereka yang ingin mengerti, mereka yang dalam keadaan tidak diberikan suatu hidayah, kita berikan mereka, kita sirami mereka dengan siraman-siraman rohani, meskipun satu ayat. Kepentingan daripada dalil-dalil seperti ini, apa yang dimaknai, apa firman-firman Allah di dalam Al-Quranul Karim, ini menceritakan tentang berbagai banyak hal. Kalau kita mau mempelajari, bahkan ilmu Al-Quran ini diprediksi, yaitu segala sesuatu yang ada, segala sesuatu tercermin di ataupun terceritakan di dalam Al-Quran ini, dari mereka dulu, dari segala musibah, dari segala bencana, dari segala azab yang Allah turunkan untuk dipelajari manusia sekarang ini. Manusia harus belajar dengan azab-azab Allah diceritakan dalam Al-Quran. Dan itu benar kebenarannya. Tidak ada kepalsuan, tidak ada kezaliman, tidak ada suatu hal kebatilan di dalam Al-Quran ini. Menceritakan tentang bagaimana hancurnya Fir'aun, tentang bagaimana sepak terjang raja dulu, tentang bagaimana Rasulullah berdakwah, bagaimana Musa alaihissalam dihadang musuhnya, semua ada di dalamnya. Bahkan suatu pengetahuan di dalam Al-Quran yang dipelajari oleh mereka yang bukan Islam. Saking inginnya mengerti, saking terkandungnya suatu hal yang banyak sekali di dalam Al-Quran, mereka yang non-Muslim ini sampai ingin belajar Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Siapa? Yahudi. Yahudi ingin mempelajari Al-Quran, diambil ilmunya. Bukan untuk takwa kepada Allah, diambil ilmunya supaya bisa menciptakan segala sesuatu yang berhubungan dengan duniawi. Betul. Ternyata segala sesuatu sepak terjang Al-Quran di dalamnya, ilmu-ilmu diserap semua oleh orang-orang Yahudi dan dipelajari sehingga sampai mereka bisa menciptakan astronot, bisa menciptakan segala sesuatu yang ada, autonomi segala apa yang ada, semua menciptakan lampu, menciptakan semua itu sumbernya dari Al-Quran. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita sebagai hamba Allah, sebagai hamba Allah yang punya kitabnya, yang punya Al-Quran, kenapa sekarang justru banyak sekali apa yang kita punya? Di rumah banyak Al-Quran, banyak. Satu rumah punya Al-Quran, punya lebih dari satu. Bagaimana kondisi Al-Quran? Tidak pernah terjamah sama sekali. Kondisi Al-Quran berdebu. Nah, seperti ini, apakah kita bisa digolongkan sebagai hamba Allah yang punya iman? Sebagai hamba Allah yang bisa meletakkan Al-Quran sebagaimana mestinya? Apakah kita bisa dijuluki atau bisa menjadikan kita sebagai hamba Allah yang bisa megang amanah Al-Quran? Tidak bisa. Ternyata Al-Quran kita siakan begitu saja. Banyak sekali, banyak Al-Quran berderet-deret, tapi tidak pernah disentuh, tidak pernah dijamah. Mereka yang ingin sekali mempelajari Al-Quran, ingin sekali menyentuh Al-Quran, tidak punya Al-Quran. Dan banyak sekali kejadian seperti ini. Sering sekali di masjid banyak Al-Quran ditata. Bahkan puluhan, bahkan ratusan Al-Quran. Tapi tidak ada yang bisa menyentuhnya. Kenapa? Karena saking minimnya pengertian kita, saking minimnya keinginan kita untuk bisa membaca, untuk bisa mempelajari daripada Al-Quran itu sendiri. Pelajari Al-Quran bersama penafsirannya. Kalau nggak bisa cari guru, bagaimana caranya?
Artinya kita masuk golongan hamba Allah yang tidak sombong, yang tidak masuk dalam kategori wastakbaru anha, kesombongan yang ada pada diri kita. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa amalah. Ini penting sekali hadis ini. Sebaik-baiknya orang, kalau kita merasa baik di mata Allah, pelajari Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran ini kita jadikan suatu pajangan saja. Sering sekali rumah selalu dipajang dengan hiasan ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi watak dan kepribadian seorang dengkil pahit bin Medit tidak pernah terhunuskan. Selalu terpanjang dalam hatinya. Buat apa pajangan Al-Quran? Buat apa rumah didekorasi dengan Al-Quran kalau dirinya tidak bisa mengamalkan? Sering sekali, hampir setiap rumah ada ayat kursi, hampir setiap rumah ada tulisan-tulisan yang berbau ayat Al-Quran, hampir setiap rumah. Namun kelakuan daripada tuan rumah itu sendiri, Masya Allah, tidak bisa menjadikan suatu contoh apa yang tercermin dalam Al-Quran. Artinya apa? Artinya kita sebagai hamba Allah tidak bisa, masih belum bisa menyadari pentingnya daripada makna Al-Quran itu sendiri. Nuzul Quran, turunnya Al-Quran, turunnya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan hal yang diremehkan, yang harus diremehkan. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzil mir rabbil alamin. Tanzil mir rabbil alamin, turunkan wahyu ini mir rabbil alamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semestinya. Afa bihadzal haditsu antum mudhinun. Kalau sudah begini antum mudhinun, apakah kita masih meremehkan kondisi Al-Quran ini? Jangan sampai kita meremehkan, karena hukumnya atau apa yang kita hadapi nanti adalah azab. Azab dari siapa? Azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering sekali Ustadz sendiri sering sekali melihat, dan bahkan di mata Ustadz sendiri, suatu rumah di mana rumah itu punya Al-Quran, Al-Quran yang berdebu, tidak pernah tersentuh sama sekali. Jadi cuma sebagai pajangan. Kalau setiap hari kita membaca Al-Quran, setiap pagi sempatkan satu ayat membaca Al-Quran, insya Allah Al-Quran tidak akan berdebu. Insya Allah kita kategori hamba Allah yang memelihara Al-Quran. Ingat, andai kata nanti tulisan Al-Quran sudah nggak ada, hilang dari bumi ini, itu sudah pertanda kiamat. Sedangkan sekarang ciri-ciri seperti ini sudah tiba, datang. Bukan tulisannya hilang, tapi watak dari orang-orang itu untuk mencintai Al-Quran sudah mulai hilang. Sekarang orang lebih banyak mencintai handphone daripada mencintai Al-Quran. Orang pada dasarnya sekarang banyak sekali generasi muda lebih mencintai suatu budaya-budaya yang di luar daripada agama. Artinya ini sudah mulai hilang. Tulisan-tulisan Al-Quran yang tercermin, terpanjang, tertanam dalam hati mereka sudah mulai nggak ada. Ciri-ciri kiamat sudah mulai tiba. Banyak sekali ciri-ciri kiamat akbar sudah mulai menjelang di hadapan kita. Kalau sudah kejadian, baru kita dekat ingat sama Allah. Kalau belum kejadian, azab belum turun, nyantai-nyantai aja. Inilah manusia yang senantiasa meremehkan segala sesuatu yang ada. Afa bihadzal haditsu antum mudhinun. Meremehkan segala sesuatu yang ada. Penting buat kita pelajari, karena kita melakukan kesalahan-kesalahan yang besar. Kita melakukan suatu hal kebodohan yang di luar nalar kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hal menjenun yang benar-benar kita lakukan, yang benar-benar kita jalankan. Dosa kita terjang, maksiat sementara kita jalan terus. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimati wa dimuliakan Allah. Marilah
bulan suci Ramadan ini, di mana nuzul Quran, turunnya wahyu Allah pertama kali, kita hargai, kita jadikan ini sebagai momen paling penting untuk memulai kehidupan baru. Yang tadinya nggak cinta dengan Al-Quran, sekarang cinta dengan Al-Quran. Yang tadinya kita jauh dengan Al-Quran, sekarang kita dekat sama Al-Quran. Ini penting buat kita. Jangan sampai Rasulullah SAW menerima wahyu Allah pertama dengan seperti itu, sementara kita sebagai umatnya, ngaku sebagai umatnya, namun kita nggak bisa menjalankan sebagai apa yang dimaklumatkan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Jadikanlah suatu hal, kebiasaan yang bagus. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa amalah. Jadikanlah ini suatu hal yang bagus. Hadis ini menerangi kita agar kita mencintai, agar kita mempelajari, agar kita benar-benar menjalankan, mengamalkan apa yang tercermin dalam Al-Quran. Itu lebih penting daripada kita cuma mengingat saja namun tidak bisa menjalankan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita jadikan hamba Allah istiqomah dalam ibadah, dan jadikan hamba Allah yang istiqomah di dalam menjalankan puasa bulan Ramadan sampai nanti selesai. Usyikum wa nafsi bittaqwallah, wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.